Shalom Hope Church, welcome home. Saya percaya semua brothers and sister bersuka cita. Mari kembali dalam ibadah online Hope Church. Saya mau ajak semua brothers and sister dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini, kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan, karena hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita persiapkan diri kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dan mari saya undang semuanya, kita tunduk kepala sejenak, kita mau berdoa buat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam hidup kami. Dan sebentar Bapa, kami mau beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Kau akan mengurapi kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari biar kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami Tuhan, karena kami mau memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sembah Dia. Shalom Hope Church, kita bertemu lagi dalam online service. Kita mau memuji Tuhan dengan luar biasa, amin. Kita mau katakan Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tuhan baik. Setiap waktu Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik. Setiap waktu dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik. Setiap waktu, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut. Dia memimpin dan menjaga diriku. Dia berjanji takkan pernah meninggalkan, dan ku percaya Tuhan baik. Setiap waktu Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik. Setiap waktu dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik. Setiap waktu, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut. Dia memimpin dan menjaga diriku. Dia berjanji takkan pernah meninggalkan, dan ku percaya Tuhan baik. Setiap waktu Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik. Setiap waktu dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik. Setiap waktu Tuhan baik. Tuhan baik, Dia baik. Setiap waktu Tuhan baik, Dia baik. Tuhan baik, Dia baik. Setiap waktu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari brother and sister boleh persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Brother sister boleh memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di layar kaca brothers and sister. Namun sebelum kita berdoa dan memberikan yang terbaik buat Tuhan, saya mau ajak kita mau baca 2 ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan dan brother sister boleh baca bersama-sama dengan saya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati Tuhan. Berkat-berkat-Mu Tuhan yang boleh Kau curahkan bagi setiap kami. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan.
Biar kiranya Kau berkati persembahan kami ini Tuhan. Biar persembahan ini boleh kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Boleh terus kami pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh kerelaan hati kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Mari kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, ku menyembah-Mu. Ya Bapa, Glory bagi-Mu Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. aja nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, ya Bapa, Kudus Kau nama-Mu sungguh baik Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Kita mau katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Senangnya Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kami mau memuji-Mu Tuhan.
kebaikan-Mu ya Tuhan, yang udah memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal hingga saat ini ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sharing firman-Mu ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh Konatan ya Tuhan. Kau pimpin lidah bibirnya ya Tuhan, biar apa yang keluar dari mulutnya kami percaya semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kau pimpin setiap pelayanannya Tuhan, setiap langkah kakinya bisa membawa berkat ya Tuhan. Kau pimpin keluarganya ya Tuhan, kami mau serahin semuanya Konatan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, silakan duduk. Shalom, semuanya baik, sehat? Baik, sehat. Boleh lambaikan tangan. Smile cek dulu. Smile kanan kiri. Ingat, senyum yang terbaik bukan terlihat dari bibir. Senyum yang terbaik terlihat dari mata. Jadi pakai masker tidak menghalangi kita untuk tersenyum. Boleh di switch Januar, thank you. Suara saya jelas? Jelas? Sip? Jelas? Boleh kasih jempol kalau jelas. Semangat semuanya. Hari-hari ini kita udah masuk musim hujan. Musim hujan rasanya paling enak tidur gitu ya. Saya pun juga rasanya pengen tidur gitu ya. Tapi tidur tetap bangun ya, jangan tidur nggak bangun-bangun, rugi sendirilah. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, ada pengumuman dulu. Minggu terakhir, tanggal 25 Oktober, kita mau mengadakan ibadah khusus, ibadah ulang tahunnya Hope, ulang tahun yang keempat, umur 4 lucu-lucunya ya, bener deh. Pernah ngelihat anak umur 4 tahun? Coba lihat kanan kirinya. Ya itu dia. Ya kan, kita semua mau ulang tahun 4 tahun. Jadi minggu terakhir tanggal 25 Oktober, persiapkan diri sebaik mungkin. Kita memang gak akan bikin acara yang rame-rame karena memang belum bisa, belum boleh. Tapi berapapun kita yang hadir, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinannya selama 4 tahun ini. Dan kita semua excited untuk tahun-tahun yang ke depan. Yang setuju kan yes? Yes? Semangat dong. Ya boleh tepuk tangan. Yes. Woo. Saya sih semangat banget ya, tahun-tahun ke depan pasti tahun-tahun yang luar biasa. Saya mau ucapan shalom dulu buat yang mengikuti dari manapun sesudah berada. Dari manapun, dari rumah, dari manapun. Yang mengikuti secara online, shalom. Nah, kita akan lanjutkan khotbah atau serial pengajaran tentang community. Udah berapa minggu ya, saya juga lupa. Community, apa sih komunitas? Udah berapa minggu lalu kita bahas. Kumpulan atau persatuan orang-orang dengan interest atau kesukaan yang sama dan dengan karakteristik yang sama. Atas dasar dua hal ini, saya mau menyampaikan kekristenan adalah sebuah komunitas. Christianity is a community. Jadi kekristenan tanpa komunitas adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ayat-ayatnya sudah saya sampaikan, sudah ada di beberapa minggu yang lalu. Buat saudara yang mau lebih jelas boleh dibuka YouTube-nya. What is in community? Apa sih yang ada dalam sebuah komunitas? Nah, yang pertama, ada yang masih ingat yang pertama apa? Fellowship, yes, mantap. Apa sih yang ada dalam sebuah komunitas? What is in a community? Nomor 1, fellowship. Ayat-ayatnya banyak. Dan dalam fellowship ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Devoted themselves, apostle teaching, sharing in meals, to pray. Jadi dalam persekutuan orang Kristen minimal ada 4 hal ini yang harus terjadi. Nomor 1, devoted, bicara tentang komitmen, bahasa Indonesianya fellowship itu harus diusahakan. Fellowship itu harus dibela-belain, ya kan? Dan saya menghargai saudara hari ini hadir sebagai bukti saudara-saudara ngebela-belain datang.
Kalau mau di rumah aja, tidur aja, males-malesan aja, atau dengan berbagai macam kesibukan, setiap orang punya hak masing-masing. Tapi untuk terjalinnya sebuah fellowship harus dibela-belain, harus ada usaha, harus ada komitmen. Jadi nomor 1 itu devoted, nomor 2 ada apostle teaching, ada pengajaran ya. Jadi kita nggak cuma ngumpul-ngumpul doang, tapi ada sebuah pengajaran yang disampaikan. Minimal ada sebuah pengajaran yang disampaikan. Terus ada makan-makan gitu ya, sharing in meals. Nggak selalu harus makan berat. Kadang-kadang juga cuma makan roti, nggak apa-apa gitu ya. Minum minuman yang segar, dingin menyegarkan gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Ricky jago membuat minuman yang dingin menyegarkan. Dan dia sudah janji mau bikin atau mau bawa minuman yang sangat menyegarkan. Apa sih? Tanya sama Ricky. Dan gak lupa kita juga berdoa. Oke? Itu fellowship. Nomor 1 apa? Fellowship. Nomor 2? Nomor 2? Unity. Ayat-ayatnya juga sudah saya sampaikan. What is in a community? Nomor 2 adalah unity. Atau kesatuan atau persatuan. Ada beberapa poin di sini kita juga sudah sama-sama belajar dalam unity atau persatuan terjadi atau beberapa syarat untuk menjadi unity adalah nomor 1 harmoni. Unity in diversity. Jadi minggu lalu juga sudah saya sampaikan, unity itu bukan uniformity ya. Uniformity itu keseragaman. Dan Tuhan tidak menciptakan uniformity. Buktinya banyak orang berbeda. Warna kulit berbeda, warna rambut berbeda. Warna rambut sama, bentuk rambutnya juga beda-beda. Ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang ombak, kayak di laut gitu, dan macam-macam. Itu baru fisik, belum lagi tentang sifat, belum lagi tentang karakter, belum lagi tentang ras, waduh macam-macam. Jadi saya mengatakan Tuhan yang menciptakan perbedaan. Jadi kalau ada orang yang membenci perbedaan, dia tidak menghargai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar menghargai perbedaan. Nah, tapi di sini dikatakan harmoni. Saya suka loh kata-kata harmoni ya. Karena harmoni adalah unity in diversity, persatuan di dalam perbedaan. Unity in diversity bahasa Indonesianya persatuan dalam perbedaan. Dan ternyata ini jadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan ya, betul ya? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Jadi keren gitu, keren. Jadi sebagai gembala di Hope Church, saya senang kalau banyak berbeda. Tadi kan saya sudah ngomong, perbedaan warna kulit, perbedaan rambut, perbedaan warna mata gitu ya. Warna matanya keren gitu ya. Nah, jadi kalau Hope Church ini nanti semakin besar, saya looking forward. Orang-orangnya juga semakin variety, semakin banyak bedanya gitu ya. Kalau mukanya sama semua, bosan amat gitu ya. Makanya beda-beda, seneng. Tapi adanya sebuah kesatuan, unity in diversity. No division, tidak ada perpecahan. Makanya ada 3 hal yang bisa membuat kita terhindar dari perpecahan. Communication, acceptance, and forgiveness. Ini cuman ngulang aja ya, minggu lalu udah sama-sama kita belajar. Terus berikutnya ada one mind, united in thought and purpose. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita punya tujuan yang sama. Pikiran kita menuju ke satu tempat yang sama. Agreeing wholeheartedly with each other. Setujunya bukan setengah-setengah. Setujunya bukan 3/4. Setujunya bukan 99%. Di sini sebut apa? Agreeing wholeheartedly. Setuju sepenuh hati. Jadi kalau sudah sepakat apa-apa tuh enak. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes.
Dan tidak lupa loving one another, saling mengasihi. Ingat Tuhan kita kasih ya. Jadi kita harus juga bisa belajar mengasihi sesama. Sebuah omong kosong kalau bisa ngomong, aku mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama, itu omong kosong. Kenapa omong kosong? Tuhan gak kelihatan. Jadi adalah sebuah hal yang gak relevan kalau bilang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan tapi tidak mengasihi sesama yang kelihatan. Yang kelihatan aja kita nggak bisa mengasihi, gimana bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, gitu kan? Jadi kita harus belajar mengasihi yang kelihatan. Working together with one mind and purpose. Setelah sepakat, setelah setuju, kita kerjasama bareng-bareng. Nggak mungkin cuma satu orang doang. Membangun sebuah gereja nggak mungkin cuma satu orang. Bahkan dalam skop yang kecil membangun sebuah keluarga nggak mungkin satu orang. Ya kan? Minimal 2 suami istri. Jadi working together. Dan saya sudah tunjukkan sebuah gambar yang keren banget ya. Pohon-pohon di hutan itu waktu gempa, waktu ada tsunami, mereka kok tetap kuat ya. Bahkan pemerintah Indonesia menganjurkan setiap pesisir itu ditanam pohon bakau. Bener ya? Pernah baca ceritanya? Bukan ceritanya, beritanya ya. Pemerintah Indonesia bilang setiap pesisir itu harus ditanamin pohon bakau. Supaya kalau tsunami datang itu bisa menjadi penghalang tsunami alami, hutan bakau itu. Kok bisa ya? Padahal pohon bakau kan kalau dibilang tidak lebih kuat dari beton. Tapi ternyata pohon bakau itu memang bisa menghadang tsunami, bisa menghadang ombak yang besar karena akarnya itu tangled each other. Beberapa kali saya nanya sama orang termasuk sama Ebi, arti tangled ini luas banget ya. Ada yang bilang ruwet, ada yang bilang berjejaring, ada yang bilang satu dengan yang lain itu saling bersatu. Wah keren banget, tangled. Saya berharap, saya berdoa kita semua itu tangled each other. Khususnya di hari-hari ini semakin teruji orang yang tangled each other itu kuat. Kalau hari-hari ini kita mau berjuang sendiri berat rasanya, bosen rasanya. Makanya ayo mari kita tangled each other. Berjejaring. Bahasa kerennya membangun networking. Nah itu yang kedua. Yang satu apa tadi? Fellowship. Yang kedua, unity. Hari ini kita akan sama-sama lihat poin yang ketiga. Saya harap saudara semua, khususnya di Hope Church, hafal ya. Kenapa hafal? Karena ini ada di karakteristik kita. Menjadi value kita. Fellowship, unity. Nomor 3. Siap masuk nomor 3? Yang siap katakan yes. Yes, mantap. Yang semangat katakan yes. Yang ketiga, 1 Korintus 16 ayat 17. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Jadi Rasul Paulus berkata, memang kita semua tidak ada yang sempurna. Benar ya? Kita semua nggak ada yang sempurna. Setiap orang punya kekurangan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Nah makanya kita perlu berkomunitas. Kenapa? Karena kekurangan kita akan ditutup oleh yang lain. Kekurangan saya akan ditutup oleh kelebihannya David. Kekurangannya David akan ditutup oleh kelebihannya Ricky. Kekurangannya Ricky akan ditutup oleh kelebihannya Januar. Ya kan bagus kan? Setiap kita ada kekurangan, nah kalau kita tangled each other, kita membangun networking yang bagus, kekurangan saya ditutup oleh yang lain. Dan kekurangan yang lain ditutup oleh kelebihan yang lain juga. Kan keren banget gitu loh. Jadi saya nggak bisa nyanyi, ada Ricky yang bisa nyanyi. Saya nggak terlalu ngerti soal teknologi, walaupun saya hobi teknologi, tapi Januar adalah jagonya teknologi, gitu kan? Saya nggak bisa main musik, tapi di sini banyak pemusik yang hebat.
seneng ngelihat Riko main drum lagi ya, setelah beberapa bulan tidak main drum. Saya nggak bisa main drum. Mungkin gendang bisa, mungkin. Bener nggak Carla? Kan di TikTok ada akang gendang. Mungkin saya bisa main gendang, mungkin. Tapi saya tidak bisa main drum. Jadi kita nggak semua sempurna, kita semua tidak sempurna, tapi dengan adanya orang lain kita bisa ditutupi, kelemahan kita ditutupi. Di bahasa Inggrisnya New Living Translation menggunakan kata providing the help. Jadi bisa ditutupi. Providing the help, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita saling tolong menolong. Ingat, kita hidup nggak bisa sendiri. Kalau ada orang lain, enak gitu ya, saling tolong menolong. Saya senang berkomunitas di Hope Church. Kalau saya butuh pertolongan, ada yang bantu gitu ya. Kita berkomunikasi baik secara real tapi juga secara online. Wah enak gitu ya. Saya butuh ini nih, langsung yang lain bisa. Nggak cuma saya, yang lain juga ya. Beberapa sudah mempraktekkan itu. Gue butuh cari handphone tipe ini, merek ini. Wah langsung ada beberapa jawab gitu kan. Oh ada di sini, ada di sini. Siapa tahu ada juga yang jawab, gue udah punya nih, mau nggak? Gue kasih. Siapa tahu kan, keren banget gitu kan. Gue lagi lapar nih, hari ini pengen banget makan bakmi, gitu ya. Saya nggak mau sebut namanya gitu, kan katanya nggak boleh sebut iklan. Gitu ya, dihapus. Terus sama dong, gue juga mau, yuk makan bareng yuk. Kan gitu, asik banget. Siapa tahu setelah ibadah ini ada yang mau ngajak saya makan. Bukan ngajak saya makan, ngajak kita semua makan. Kan asik juga. Jadi itu semua bisa terjadi di dalam sebuah komunitas. Bertolong-tolonglah. Bahasa Inggrisnya New Living Translation lagi, share each other's burdens. Semua orang tidak ada yang sempurna. Dan saya mau katakan semua orang punya beban masing-masing. Ya enggak? Nah karena kita punya beban masing-masing, kalau kita sharing beban dengan orang lain, luar biasa beban kita menjadi ringan. Beberapa orang sudah pernah bersaksi kan di Hope ini, beberapa orang cerita, ngobrol sama Konatan. Konatan juga kalau diajak ngobrol nggak banyak jawab gitu ya, nggak banyak ngomong, dengerin aja. Gitu kan ya, berapa kali orang bersaksi kayak gitu. Tapi ajaibnya walaupun Konatan nggak jawab apa-apa, rasanya setelah cerita lega. Nah itu the power of sharing. Nah, saya mau masuk lebih aplikatif, bicara tentang yang ketiga, saya kasih judul tentang equipping. Jadi bicara tentang sharing each other, saling membangun, saling menolong, saling melengkapi, saling menutup. Nomor 3 saya kasih judul equipping. Jadi nomor 1 apa? Fellowship. Nomor 2 unity. Nomor 3 equipping. Nah dalam equipping setidaknya ada 4 hal yang saya mau bagikan. Saya harap ini gampang diingat. Kenapa gampang diingat? Nanti saudara akan lihat kenapa gampang diingat. Equipping setidaknya ada 4 hal yang saya mau sharing buat saudara-saudara di Hope Church. Nomor 1 resources. No matter how talented you may be, it is impossible to know and do everything by yourself. Jadi nomor 3 saya bicara tentang equipping, saling melengkapi. Jadi saya harap dalam Hope Church ini bukan terjadi cuman fellowship, bukan cuman ada unity, tapi ada equipping. Karena kita mau menjadi equipping community, komunitas yang equip each other, saling melengkapi. Nah, nomor 1 di sini dikatakan equipping di bidang apa? Nomor 1 resources. Di sini dikatakan walaupun kita menjadi orang yang sangat bertalenta, ini kan no matter how talented you may be, it is impossible to know and do everything by yourself. Jadi walaupun kita orangnya sangat bertalenta,
multi talent gitu ya, multi talent. Tapi nggak mungkin walaupun kita sangat bertalenta, nggak mungkin walaupun kita multi talent, nggak mungkin melakukan sendiri, nggak mungkin tahu semuanya sendiri. Bahkan nanti kalau Hope Church semakin besar, pelayanannya semakin banyak, beberapa orang akan timbul menjadi orang-orang yang maha hadir. Ya kan, Ricky pernah ngalamin maha hadir. Beberapa orang pernah ngalamin maha hadir. Jadi di setiap pelayanan ada gitu ya. Tapi tetap aja walaupun kita multi talent, walaupun kita sangat lengkap talentanya, walaupun mungkin kita jadi orang yang maha hadir, tapi tetap kita tidak bisa tahu semuanya, kita nggak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Yang setuju katakan heeh. Yang ngerti katakan heeh. Jadi walaupun ada yang bisa khotbah, kan sekarang banyak tuh pendeta-pendeta yang bisa khotbah, bisa pimpin pujian, bisa main musik juga. Wah, semuanya sendiri gitu ya. Tapi walaupun ada seorang hamba Tuhan yang punya talenta yang lengkap kayak gitu, bisa khotbah, bisa mimpin pujian, bawa gitar, jadi sambil WL dia main gitar. Ya Win ya? Dua-duanya win-win. Jadi WL dan main gitar, bisa aja kan gitu kan? Tapi tetap aja walaupun orang yang multi talent kayak gitu, tidak bisa tahu semuanya dan tidak bisa mengerjakan semuanya sendirian. Bener kan? Gak bisa. Emang bisa jadi WL sambil asyir? Shalom silakan. Kebetulan hari ini saya WL silakan sambil duduk. Tapi dia sambil tetap main gitar dan WL. Mana mungkin? Orang ngelihatnya juga aneh banget sih. Terus dengan kehebatan teknologi mungkin dia pegang remote bisa ganti-ganti multimedia sendiri gitu ya. Bayangin gitu ya. Pegang gitar, terus pakai harmonika di sini. Terus dia pimpin pujian juga, terus di asyir juga. Jadi kalau ada yang datang, shalom gitu ya, sambil-sambil nyanyi shalom. Terus ganti-ganti teks sendiri pakai remote gitu ya. Kan aneh gitu kan. Kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Jadi di sini dikatakan no matter how talented you may be, it is impossible to know and do everything by yourself. Jadi sekali lagi saya mau katakan dalam equipping nomor 1, apa sih yang kita dapat? Resources. Jadi kita butuh orang lain supaya ada sumber daya yang melengkapi kita. Sumber daya yang paling besar di dunia ini adalah manpower. Manpower bicara tentang tenaga kerja. Jadi ingat satu hal, kita nggak mungkin bisa melakukan segalanya sendiri. Kita nggak mungkin bisa melakukan segalanya seorang diri. Makanya kita butuh orang lain, makanya kita berkomunitas. Dan sekali lagi saya katakan dalam Hope Church, ini yang saya harapkan terjadi. Dalam komunitas akan terjadi namanya equip each other. Secara resources, kita jadi ketemu orang lain mau bantu kita, dan seperti yang tadi sudah saya katakan berkali-kali, kekuatan saudara-saudara menutupi kelemahan saya. Kekuatan saya menutupi kelemahan saudara-saudara. Kayak gitu kan, jadi bagus banget. Itu nomor 1, resources. Nanti saya akan balik-balik lagi supaya lebih jelas. Yang kedua atau bagian B dari nomor 3 ini, kan nomor 3 tadi apa? Equipping. Yang pertama adalah resources, yang kedua inspirations. Communities contain a diversity of opinions and creative ideas from which you can draw your inspiration from. Wah, ini kata-kata yang keren ya. Jadi dalam sebuah komunitas itu berisi tentang perbedaan-perbedaan opini dan ide. Dalam sebuah komunitas isinya banyak ide, banyak opini. Nah, waktu kita berkomunitas kan terjadi percakapan kan? Iya enggak? Masa komunitas diam-diaman? Enggak dong. Dalam komunitas kan terjadi percakapan, terjadi ngobrol, terjadi sebuah diskusi. Nah, waktu terjadi sebuah percakapan, ngobrol, diskusi, kita bisa denger tuh, oh Edwin ngomong begini-begini, Erwin ngomong begini-begini, Andreas
yang besar ngomong begini-begini, Andreas yang medium ngomong begini-begini. Ada 2 Andreas soalnya. Jadi waktu mereka ngomong begini-begini, kita jadi dapat inspirasi, betul nggak? Betul nggak, saudara? Makanya dalam kelompok sel kita, saya senang kalau banyak yang ngomong. Karena semakin banyak yang ngomong, waktu kita selesai dengan fellowship kita jadi punya wawasan yang lebih luas. Kalau yang ngomong saya doang, ya kan saudara cuma diisi oleh 1 orang. Tapi kalau yang ngomong banyak, ada yang banyak bersaksi, ada yang banyak ngasih ide, ngasih opini, kita jadi terbuka pikirannya. Kan saya udah sering ngomong gitu ya, baik secara online maupun secara onsite, saya udah sering ngomong, saya ini pecinta, saya sebut merek ya, sorry. Saya pencinta produk Apple, iOS. Tapi saya sangat membodohi diri saya sendiri kalau saya tidak mau mendengar, saya tidak mau belajar operating system yang lain. Setuju enggak? Karena kalau saya menutup diri dengan operating system yang lain, saya menjadi orang yang bodoh. Makanya walaupun saya suka banget dengan iOS, waktu ngobrol dengan saudara-saudara, ada yang pecinta Samsung, ya sorry lah saya sebut nama semuanya lah, gak apa-apa lah. Ada yang memakai Android, cinta banget sama Android, wah enak loh Android itu open sources. Kalau Apple apa-apa bayar, oh iya makanya saya pengen belajar. Tapi juga saya masih mempelajari tentang Windows. Jadi kan enak gitu loh. Jadi multi platform gitu ya. Betul ya? Jan istilahnya. Jadi kita bisa banyak tahu. Makanya saya kurang suka kalau ada orang yang tahu satu hal dan waktu dengar hal yang berbeda langsung ngomong sesat, nggak benar. Terserah lu lah. Tapi I'm not that kind of guy. Kenapa? Karena saya suka belajar hal-hal yang lain. Saya suka membuka paradigma saya. Wah iya ya keren ya. Oh iya keren ya. Walaupun saya suka Apple, walaupun saya suka iOS, tapi saya hari ini mau mengatakan banyak hal yang baik juga dari Android. Banyak hal yang baik juga dari Windows. Betul dong? Itu saya cuma ngomong secara aplikatif. Saudara bisa terjemahkan dengan macam-macam. Jadi waktu kita berkomunitas, ada inspirasi-inspirasi yang kita dapat. Makanya saya suka loh, saya suka mancing-mancing saudara ngomong. Saya suka mancing-mancing orang ngomong. Jadi waktu orang bicara, baik orang bicara secara personal kepada saya, maupun orang bicara dalam sebuah komunitas, waktu saya dengar, oh iya ya benar juga, saya dapat inspirasi. Saudara-saudara gak sadar mungkin, ucapan saudara saya catat. Beberapa bulan kemudian jadi bahan khotbah. Keren. Atau mungkin ucapan saudara saya catat dan waktu orang lain dalam kesempatan yang lain curhat sama saya bisa jadikan itu sebuah kata-kata. Dan orang lain itu diberkati. Wah, makasih ya Pak Nathan. Saya dinasehatin. Dalam hati saya, saya dapatnya juga dari orang lain kok. Keren dong. Keren. Makanya saya encourage saudara, mari kita berkomunitas. Equip each other. Nomor 1, fellowship. Nomor 2, unity. Nomor 3, equipping community. Bicara tentang equip each other. 3A tadi apa? 3A? Resource. 3B, inspiration. 3C, connection. Nah tadi saya sudah ngomong bicara tentang networking, udah bicara tentang jejaring, udah bicara tentang ayo kita berjejaring, bersinergi. Nah ini bicara tentang connection. Being part of community means that you have a chance to improve your professional and personal network. Saya mau sharing sesuatu sama saudara ya. Saya terlambat menyadari pentingnya networking. Ya, saya jujur, saya terlambat menyadari pentingnya networking.
Dan saya harap saudara yang usianya jauh lebih muda dari saya, udah lebih dahulu menyadari pentingnya networking. Waktu terjadinya networking, terjadinya jejaring, terjadinya connection, itu ternyata membuka banyak hal di depan kita. Membuka banyak hal di depan kita. Ternyata seorang ahli manajemen, udah meninggal sih, tapi dia orang yang ahli di dunia ini, saya sebut aja namanya Zig Ziglar. Zig Ziglar, dia mengatakan, keberhasilan manusia 70% itu sangat dipengaruhi oleh manusia lain. Ini bukan buku rohani ya, jadi jangan saudara pikir, loh kan keberhasilan manusia karena Tuhan, iya betul. Tapi saya ajak saudara berpikir sekuler. Zig Ziglar mengatakan keberhasilan manusia 70%-nya itu karena orang lain. 30%-nya baru kemampuan diri sendiri. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena bicara orang lain, siapa yang kita kenal dan siapa yang mengenal kita itu sangat pengaruh dalam keberhasilan kita. Saya ulang sekali lagi ya. Siapa yang kita kenal dan siapa yang mengenal kita itu pengaruhnya sangat besar dalam keberhasilan kita. Kalau kita nggak kenal siapapun dan kita tidak dikenal oleh siapapun, hidup seorang diri susah untuk berhasil. Dan saya mau mengatakan pendapat Zig Ziglar nggak salah, benar. Oleh karena itu pentingnya kita menjalin hubungan profesional. Supaya kita semakin kenal banyak orang dan supaya kita juga dikenal semakin banyak orang. Karena waktu kita kenal banyak orang dan dikenal oleh banyak orang, kita mau bikin apa aja gampang. Kita mau jual apa aja gampang. Ya kalau kita sekarang hidup di zaman sosial media, kalau saudara punya follower yang aktif dalam sosial media saudara, saudara mau jual apa itu gampang. Taruh aja post di sosial media saudara, betul nggak? Tapi kalau followernya cuma 20, udah gitu followernya nggak aktif lagi. Wah mau jual apa juga, kita ngepost banyak juga susah orang mau beli gitu ya. Nah kalau kita punya follower yang banyak, terus kita punya follower yang aktif, bukan cuma follow doang tapi kenal kita. Terus di grup WA, di grup Telegram, di grup manapun, di grup lain, kita punya social community yang aktif. Terus kita punya dagangan sesuatu, punya produk baru, kita jual, wah orang langsung bisa beli. Itu namanya power of networking. Sudah nangkep gak? Sudah nangkep gak? Nah kalau kita nggak kenal siapapun dan siapapun tidak kenal kita, berat, hidup ini berat. Nah makanya waktu kita berkomunitas, kita akan jadi dikenal orang dan orang akan jadi kenal kita. Dan kita akan kenal orang lain juga. Jadi enak kan? Ya di sini kan sudah beberapa membuktikan itu. Mulai coba bikin apa gitu ya. Terus testernya ke Hope Church. Terus sama Hope Church di foto-foto. Taruh di sosmed, di-upload. Biasanya nggak usah sebut nama-namanya lah. Soalnya ntar saya sebut satu, yang lain nggak saya sebut. Ada bilang, kok saya nggak disebut kok? Ya makanya saya nggak usah sebut deh. Sebut produk ini, taruh di upload. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian dapat pesanan dari orang yang saudara tidak kenal. Betul nggak? Ada yang ngalamin gitu? Iya kan? Nah itu yang namanya power of community. Nah kalau kita tidak berkomunitas, makanya waktu saudara-saudara mulai memproduksi sesuatu, saudara-saudara mulai jual sesuatu, ada yang minta izin sama saya, kok boleh nggak saya post di Hope Church? Oh boleh banget, justru itu salah satu tujuan kita berkomunitas. Terbangunnya sebuah connection. Jadi marilah kita semakin semangat dalam berkomunitas. Karena dalam berkomunitas kita equip each other, dalam salah satunya adalah membangun professional and personal network. Begitu powerful.
Tadi kan saya sudah ngaku, saya jujur, saya terlambat. Nah, waktu saya menyadari hal ini, saya jadi semakin berpikir perlunya membangun networking. Penting banget. Waktu kita sudah dikenal orang dan mengenal orang, saya mau jujur katakan, life is easier. Saya nggak bisa sebut, karena ini kan direkam, saya nggak bisa ngomong cerita banyak-banyak. Tapi beberapa kali dalam hidup saya lagi butuh apa, atau bukan saya yang butuh, mungkin istri, mungkin anak-anak saya yang butuh. Hanya cuman angkat telepon. Ya karena tadi, punya koneksi yang tepat. Life is easier. Makanya saudara, saya encourage saudara, mari kita membangun jejaring, mari kita berkomunitas. Jadi nomor 3, equip each other, yang C adalah connection. Yang ke D atau yang terakhir untuk hari ini, knowledge. Equipping dalam bidang knowledge. Being part of community means that you have an increased chance to learn from one another, especially from someone more experienced. Jadi kita hidup di zaman yang modern hari-hari ini, ilmu pengetahuan tidak melulu didapat dari bangku sekolah. Yang setuju katakan heeh. Jadi ilmu pengetahuan not necessary from the school. Nah kalau kita berkomunitas, dan saya harap ini juga terjadi di Hope Church, bukan akan, sedang terjadi, sudah terjadi dan sedang terjadi dan terus terjadi di Hope Church. Buat orang-orang yang lebih berwawasan, buat orang-orang yang lebih tahu, kita saling berbagi gitu. Supaya teman-teman kita yang lain juga tahu, kalau kita tahu sesuatu bagi-bagilah. Nah, jadi waktu ada yang lebih tahu, kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi. Oh iya ya, walaupun kita tidak punya kesempatan untuk belajar secara formal di bidang itu, tapi karena kita punya teman yang jago misalnya di pasar saham, kita jadi ngerti tentang keadaan pasar saham. Kenapa? Karena komunitas kita ada yang jago bahkan aktif di pasar saham. Yang mengerti kata yes. Itu kan sebuah knowledge yang penting, knowledge yang berharga. Mungkin ada teman kita yang contohnya David gitu ya, belajarnya ilmu politik kan. Betul ya? Nah jadi waktu ngobrol sama David, kemampuan kita mengobservasi tentang politik jadi jalan juga. Padahal kita nggak pernah sekolah tentang politik. Kenapa? Karena kita berkomunitas. Dan waktu kita berkomunitas ada orang yang jago di bidang itu. Dan ini salah satunya, knowledge. Jadi bicara tentang resource, bicara tentang inspiration, bicara connection, bicara knowledge. Dan saya harap 4 ini minimal. Ini minimal loh. Nantinya akan dikembangkan terus. Dan ini akan menjadi apa yang terjadi di Hope Church. Kita menjadi equipping community. We equip each other. Makanya bicara tentang equipping, kita sudah secara singkat belajar tentang resources, inspiration, connection, and knowledge. Tadi kan saya bilang ini gampang diingat. Kenapa gampang diingat? Coba baca resources, inspiration, connection, knowledge. Baca huruf depannya. R-I-C-K. Pas banget yang WL tadi. Hebat kan? Yes. Tepuk tangan dong. Gampang diingat. Jadi equipping bicara apa? Rik ya, bukan krik, bukan, itu beda. Jadi equipping community, saya berharap Hope Church akan menjadi komunitas yang equip each other, saling melengkapi, saling mendukung, saling membangun, saling menolong. Dalam hal apa? Gampang diingat.
Pokoknya yang WL-nya tadi aja. RIK. Resources, Inspiration, Knowledge Connection and Knowledge. Jadi nomor 1 dalam komunitas ada apa? Fellowship. Nomor 2, unity. Nomor 3, equipping. Itu yang menjadi harapan dan doa saya kita semua akan temukan dalam Hope Church. Nomor 4. Nomor 4 enggak hari ini. Nomor 4 minggu depan. Karena waktunya sudah selesai. Yuk, kita bagi berdiri sama-sama. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini kami juga boleh belajar, kami boleh dilengkapi, biar kami semua adalah orang-orang yang bersepakat. Kami mau berkomunitas di Hope Church, dan Hope Church akan menjadi sebuah komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai fellowship, nilai-nilai unity, dan kami semua dalam Hope Church akan equip each other, saling melengkapi dalam hal resource, dalam hal inspiration, dalam hal connection atau network, dan juga dalam hal knowledge. Kami mau menjadi komunitas yang saling belajar, saling melengkapi, bahkan kami mau menjadi komunitas yang tumbuh bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada hari ini, bahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online dari manapun mereka berada, Engkau berkati. Gak lupa setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam ibadah ini, Engkau berkati Tuhan. Worship leader, singer, pemain musik, usher, greeters, soundman, multimedia, guru-guru sekolah minggu, bahkan semua yang terlibat, pendoa-pendoa Engkau memberkati Tuhan. Kami terus dukung Indonesia dalam doa-doa kami, pemerintahan, Bapak Presiden Joko Widodo, Engkau berkati Tuhan. Memang gak gampang Tuhan hari-hari ini menjadi pemimpin buat negara manapun. Kami berdoa Tuhan, Pak Joko Widodo diberikan kemampuan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Aku berdoa Tuhan, Engkau terus kuatkan, teguhkan kami. Kami menjadi orang-orang yang tetap kuat, tetap teguh, walaupun mungkin ada beberapa yang mengalami dampak dari COVID ini. Kami terus berdoa Engkau kuatkan, teguhkan kami, saudara-saudara kami yang gak hadir hari ini karena berjumpa dengan orang-orang yang positif. Engkau juga yang tolong mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari segala sakit, virus, bakteri, apapun itu juga Tuhan. Engkau juga sehatkan setiap kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami terus berdoa buat Hope Church, Engkau berkati. Gereja ini boleh menjadi gereja yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Gereja yang terus benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau berkati setiap kami Tuhan, yang sudah hadir, yang sudah melayani, bahkan yang mengikuti secara online, Engkau berkati. Terima kasih Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, Tuhan Yesus berkati.